Pembelajaran 2 dalam subtema 1, tema 2. Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas. Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tumbuhan. Kali ini kita akan bernyanyi, tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita amati teks notasi angka menanam jagung. Kalian tahu dengan notasi angka? Ya, notasi angka itu ya yang berbentuk angka di sini. Oke, kita lihat ya. Ini notasi angka. Angka-angka ini namanya notasi angka. Nah, di bawahnya ada liriknya. Ya, ada liriknya. Adakah yang sudah bisa menyanyikan lagu menanam jagung? Ya, kita akan mengidentifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu tersebut. Apa yang kamu temukan? Ya, kita lihat ke sini. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Di sini ada urutan tinggi rendah nada. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Cobalah bersama gurumu. Dalam lagu menanam jagung, di sini ada nada tinggi dan nada rendah. Oke, perhatikan dari sebelah kiri ya. Kiri itu dari rendah, semakin ke kanan, semakin tinggi. Kalau titiknya ada, kalau ada notasi angka titiknya di bawah, ini rendah. Nah, tidak ada titiknya, ini datar. Ada titiknya di atas angka, ini tinggi. Birama lagu. Birama lagunya 4/4. Kayak kita lihat ke lagunya ya. Ya, di sini ada birama 4/4. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4 ya. Tanda 2 atau re di atasnya ada garis menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing 1/8 ketukan atau 1/8 ketukan. Ya, itu lagu menanam jagung. Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Amatilah di sekitarmu, tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Manfaat air. 1. Keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. 2. Untuk keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain-lain.
3. Untuk keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. 4. Untuk keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan lain-lain. 5. Untuk keperluan pertanian dan peternakan. 6. Untuk keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut ya. Kita lihat gambar di sini. Kita akan diskusikan. 1. Mengapa anak tersebut minum? Mengapa? Anak tersebut minum karena haus. Mengapa anak tersebut mandi? Anak tersebut mandi agar tubuhnya bersih. 3. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Mandi dan minum adalah kebutuhan manusia. 4. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Yang akan terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih adalah ia tidak bisa minum dan mandi. 5. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Ya, kita membutuhkan air bersih. Karena air merupakan sumber kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Oleh karena air merupakan sumber kehidupan, maka tentunya kita harus menggunakan air yang bersih dan sehat supaya kita tidak terserang penyakit karena mengkonsumsi air yang tidak sehat. 6. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya. Semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih, karena hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Apakah yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh, yang harus kita terima. Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan masyarakat. Hak atas persamaan. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan. Hak untuk memiliki nama. Setiap anak berhak untuk mempunyai nama dan tercatat dalam dokumen negara. Hak untuk memiliki kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui penerbitan dokumen kewarganegaraan, meliputi akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Kemudian hak atas perlindungan. Setiap anak berhak dilindungi baik secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Hak atas makanan. Anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa, maka ia harus terpenuhi kebutuhan utamanya yang dalam hal ini adalah nutrisi. Hak atas pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hak atas kesehatan. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Jaminan kesehatan mencakup imunisasi dasar saat bayi, makanan dengan gizi seimbang, akses ke pos layanan terpadu atau posyandu setiap bulannya, imunisasi dasar di sekolah, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan, termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Hak bermain. Masa kanak-kanak identik dengan masa asyiknya bermain. Bermain bagi anak merupakan bentuk pembelajaran juga. Pastikan anak memiliki waktu bermain setiap harinya. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Lihatlah di sini di gambar A dan gambar B. Gambar A itu membersihkan sungai, gambar B menutup keran jika air di bak telah penuh. Ya, dampaknya apa dari gambar A? Ya, dengan gotong royong pekerjaan menjadi cepat selesai. Dampak dari gambar B? Dengan menghemat air bersih, apa yang terjadi? Ketersediaan air bersih tetap terjaga.
Baik, kalau kita tidak melakukan kegiatan seperti gambar A, gotong royong, apa yang akan terjadi? Ya, pekerjaan akan membutuhkan waktu yang lama atau tidak cepat selesai. Kalau kita tidak melakukan gambar yang B, apa yang terjadi? Pemborosan air menyebabkan persediaan air bersih cepat habis. Betul. Ya, silakan nanti dikerjakan. Apa itu hak? Contoh hak seperti apa saja? Bukan contoh hak apa dan arti hak apa? Ya, untuk diskusikan dengan kelompokmu tadi baru saja Ibu jelaskan ya, tidak usah dikerjakan karena sudah Ibu jelaskan. Lanjut saja kerjakan yang kewajiban. Apa itu kewajiban? Arti kewajiban. Contoh kewajiban apa? Bukan contohnya apa. Ya, kita perhatikan gambar berikut. Gambar 1, gambar 2. Gambar 1 itu apa yang terjadi? Ya, seseorang sedang menggosok gigi tapi kondisi kerannya itu terbuka dan airnya luber ya, airnya sampai tumpah. Sayang sekali ya. Dan lihat gambar 2. Ya, gambar 2 itu mencuci piring. Sudah betulkah? Baik, kita lihat di sini. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Ya, gambar 1 sudah, gambar 2 sudah. Apakah dia melaksanakan kewajibannya? Kita kembali lagi ke yang pertama. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Gambar 1 sudah, karena dia bisa mendapatkan air ya, air bersih dari keran yang mengalir. Gambar 2 pun sudah mendapatkan haknya, ya bisa mencuci piring dengan air bersih. Kemudian apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar 1 belum. Mengapa? Dia tidak menghemat air, dia menghambur-hamburkan air. Gambar 2 sudah melaksanakan kewajibannya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Gambar 1 sebaiknya menghemat air bersih. Gambar 2, air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Nah, jadi apa perbedaan hak dan kewajiban? Perbedaan hak dan kewajiban. Hak apabila tidak digunakan tidak akan dikenakan sanksi. Tetapi kalau kewajiban apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi. Itu bedanya hak dan kewajiban. Ayo mencoba. Siti ingin mengetahui penggunaan air bersih di rumah setiap minggunya. Berikut ini adalah data yang Siti temukan. Nama siswanya. Penggunaan air bersih di rumah dalam satuan liter setiap minggu. Ya. Hitunglah jumlah air yang digunakan oleh semua teman-teman Siti. Lakukan penaksiran untuk mempercepat menghitungnya. Ya, dalam mapel matematika kalian sudah belajar tentang penaksiran. Penaksiran dilakukan untuk mempercepat hasil perhitungan. Untuk melakukan penaksiran, kamu perlu memahami aturan pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Baik, kita perhatikan di tabel. Pembulatan ke puluhan terdekat. Jika bilangan satuannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, dibulatkan menjadi 10. Jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4, dihilangkan. Contoh 543, sedikit lebihnya atau mendekati dari 540. Mengapa? Kita lihat di sini. Kalau akan membulatkan ke puluhan terdekat, kalian lihat angka satuannya, berarti kalian lihat angka nolnya. 0 itu
Maaf, salah ya. Kita lihat angka 3-nya. 3 itu kurang dari 5, sehingga 3 dihilangkan berubah menjadi 0. Menjadi 540 atau dibulatkan ke bawah menjadi 0 ya. Baik, kita lihat ke pembulatan ke ratusan terdekat. Jika bilangan puluhannya 50 sampai 99 dibulatkan menjadi 100. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 atau dihilangkan. Angkanya dihilangkan. Angka puluhan dan satuannya menjadi 00. Kita lihat contoh 543, sedikit lebihnya mendekati dari 500, artinya 543. Kalau akan membulatkan ke ratusan terdekat, yang dilihat angka yang mana? Angka yang menempati tempat puluhan. Jadi kalian lihatnya mundur atau di sebelahnya. Ya, karena ini akan dibulatkan ke ratusan, kalian lihat angka puluhannya. Angka 4, karena 4 kurang angka 4 ya. Belakangnya abaikan saja angka 4 ini. Karena 4 ini kurang dari 5 atau 43 ini kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah menjadi 00, menjadi 500. Oke, bagaimana cara membulatkan bilangan 22? Kamu dapat menggunakan garis bilangan ya. Ini ada garis bilangan. Perhatikan jarak bilangan 22 ke bilangan 20 dan 25. Manakah yang lebih dekat? Bilangan 22 lebih dekat ke 20. Bilangan 22 dapat dibulatkan menjadi 20. Kalau bukan menggunakan garis bilangan, misalnya dibulatkan, kalian lihat angka satuannya 2. 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 sehingga menjadi 20. Masih ingat ya penaksiran? Ya, selanjutnya istilah tabel berikut. Bagaimana melakukan penaksiran ke puluhan, ratusan, ribuan? Bagaimana melakukan penaksiran ke ratusan ribu? Apakah penaksiran membantumu dalam menghitung? Cara melakukan penaksiran ke puluhan. Jika bilangan satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Penaksiran ratusan. Jika bilangan puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Ribuan. Jika bilangan ratusan kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah. Puluhan ribu. Jika bilangan ribuan kurang dari 5.000, maka dibulatkan ke bawah. Ratusan ribu. Jika bilangan puluhan ribu kurang dari 50.000, maka dibulatkan ke bawah. Jutaan. Jika bilangan ratusan ribu kurang dari 500.000, maka dibulatkan ke bawah. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Siti, jawablah pertanyaan berikut. Di halaman 18 kalian kerjakan. Ya, bagian ini lakukan penaksiran ke puluhan terdekat. 1 sampai 7.